Wah. Enggak apa-apa. Oh lah, memudahkan diri. Memudahkan jadi merasa muda lagi. Baik Bapak Ibu, kita mulai pendampingan individu kedua untuk saya TGP Angkatan 10. Terima kasih kehadirannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Tika selaku pengajar praktek Angkatan 9. Yang kami hormati Bapak Adi Nurwicaksono selaku Kepala SMK Kesehatan Terang Sada. Yang kami hormati pula Bapak Ibu, guru dan tenaga pendidikan SMK Kesehatan Terang Kabupaten. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 kita dapat berkumpul di Aula SMK Kesehatan Terang Kabupaten ini dengan penuh bahagia dan insya Allah penuh dengan berkah. Ini semua merupakan pemberian dari Tuhan kita, Allah kita kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini ada pendampingan individu untuk saya dari pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya kegiatan nanti yang pertama pembukaan, yang kedua nanti berdoa, yang ketiga nanti sambutan dari Bapak Kepala, yang keempat nanti mungkin ada sepatah dua kata dari Ibu Tika selaku PP, kemudian nanti ke acara inti yaitu pemaparan prakarsa perubahan visi SMK, terus yang terakhir nanti penutup. Ini Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, dipersilakan. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Kesehatan Terang Sada, Bapak Adi Nurwicaksono. Waktu dan teman kami persilakan. Monggo Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita semuanya masih bisa diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pendampingan individu CGP Angkatan 11 untuk Bapak Erik Kalawibisana. Yang terhormat Ibu Tika, Ibu Erni Kartikawati MPD selaku pengajar di kelas CGP Angkatan 11 yang 10 dan saya hormati Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir di dalam kegiatan ini. Yang pertama, alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa melaksanakan, mengikuti kegiatan dari CGP Pak Erik. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya di lingkungan sekolah SMK Kesehatan Terang Sada Klaten. Mudah-mudahan nanti menjadi penyemangat Bu. Kita itu sekolahnya kecil Bu, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu gurunya itu mempunyai semangat yang besar. Ya, bisa menambah kompetensinya masing-masing ya.
alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah punya satu yang sudah lulus di guru penggerak angkatan 9. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan teman-temannya, menggerakkan rekan-rekannya untuk bapak ibu guru yang lain. Kemudian tahun 2024 ini Pak Erik selaku CGP angkatan 10, dan kemudian nanti selanjutnya ada 2 lagi Bu yang CGP angkatan 11, nanti Bu Risa dan Bu Eni. Mudah-mudahan nanti dengan apa ya namanya bertambahnya CGP di sekolah ini bisa paling tidak bisa menggerakkan di bidang ilmu pengetahuan khususnya pembelajaran, karena di guru penggerak itu paling tidak bisa menggerakkan teman-temannya di mana nanti bisa dari cara pembelajaran, kemudian yang lain, kemudian agar apa namanya pembelajaran itu bisa ke peserta didik itu bisa tidak ya, seperti tahun dulu ya Bu. Jadi kita berpihaknya itu ke peserta didik, jadi pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi monggo nanti diikuti ini memang kita masih bermasalah dengan visi misi sekolah Bu. Jadi nanti kemarin juga di CGP 9 juga sudah dibahas visi misi sekolah. Kemudian nanti kalau nanti hari ini membahas tentang visi misi sekolah, nanti bisa di apa ya, nanti bisa akan kami bawa hasil dari yang kemarin yang CGP 9 dan 10 apa nanti kita laporan ke yayasan mungkin seperti itu, karena kita hampir 10 tahun belum ganti ya belum ganti dari tahun 2011 sampai sekarang itu belum ganti. Makanya ini kalau nanti kemarin kita sudah ada yang membahas ini di CGP 9, nanti ini 10 nanti yang perlu kita perbaiki dan bagaimana kita saring dan kita komunikasi yayasan baiknya seperti apa untuk mereview visi-visi sekolah itu yang terlaksana lah, karena sudah lama dan kayaknya ya visi-misinya itu terlalu panjang karena apa kira Aisyah itu ya, kan harusnya singkat, padat, jelas dan baru dijabarkan ke misi ya. Jadi visinya itu harus simple, mudah diingat, kemudian nanti visinya baru dijabarkan dari visi tersebut. Mungkin itu Bu Tika yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Di sini mungkin panjenengan sudah 2 kali ya Bu kesini ya. 2 kali ya seperti ini Bu. Bapak Ibu guru, bapaknya cuma sedikit Bu. 4 orang Bu, 3 dari 4. Ibu-ibunya banyak. Nah ini ya enggak banyak banget Bu. Ini ada beberapa yang satu kegiatan dinas luar, satu masih rawiri ngurusi siswa, kemudian ada beberapa guru luar yang belum bisa bergabung. Nah ini yang bisa bergabung monggo nanti bisa menjadi pembelajaran kita semuanya, khususnya CGP 11 itu nanti melaksanakan seperti ini ya Bu ya. Sudah mulai besok tanggal 13 sudah mulai orientasi Bu, tanggal 13 Juni sudah mulai orientasi. Nah mudah-mudahan nanti bisa belajar dengan CGP sebelumnya, Kristi yang sudah lulus, Pak Erik yang sudah berlangsung, nanti bisa saling komunikasi, saling belajar, kemudian nanti apa yang sudah didapatkan di guru penggerak bisa ditularkan ke Bapak Ibu yang lain. Kalau 4 orang itu 1 orang mampu membebaskan 3 orang, pasal berapa? Sudah luar biasa. Seperti yang dibahasi bisa menerima apa yang diberikan. Kadang diberi atau terima loh. Nah itu sih repot Bu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu kalau ada coaching dari apa namanya guru penggerak diikuti. Oh ternyata pembelajaran saya kemarin masih seperti ini, ada masukan dan seperti ini. Nah itu kan anak-anak jadi apa namanya tidak bosan tuh kan, apalagi kalau di SMK itu kan nek praktek lah bosan tuh, tapi nek
pembelajaran normatif itu oke sih bosen. Nah itulah sih perlu kita sikapi bersama-sama bagaimana untuk pembelajaran yang berpihak pada murid nantinya bisa berkembang di sini ya. Ibu bapak yang saya hormati, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kemarin kan kadang-kala dulu saya juga begitu ngajar siswanya gak enek dan sebagainya mutung. Nah itu dulu saya pernah awal dulu. Kalau siswanya biasa dalam siswanya udah telat dan sebagainya, ternyata kita harus sabar. Oh ternyata bocah ini tidak jadi ini apa masalahnya orang tahu blog dulu dan sebagainya. Kok telat terus, misalkan masuk kok pembelajaran A kok tahu blog dulu belajar B terus, nah, itu kan perlu di apa ya disikapi, perlu didalami di sebenarnya apa sebenarnya banyak sekali permasalahan pembelajaran yang ada di apalagi di SMK ya. Jadi ya harapannya Bapak Ibu guru nanti bisa belajar bersama dengan yang lain. Pokoknya ilmu itu terus berkembang ya. Kalau semakin jenengan bisa mengikuti kegiatan atau webinar yang lain itu luar biasa. Nah, apalagi gratis ya dia. Jadi mantengin laptop gratis daripada ikut luring bayar lah. Kan modal naik sekolah kegiatan webinar gratis, nah diikuti naik aja nanti. Jadi kemudian karena naik aja kan sambil mengikuti konsentrasi dan berpikirnya tetap bisa tidak konsentrasi. Mungkin itu berikan karena waktu mungkin nanti saya tidak bisa membersamai sampai selesai itu karena ada kegiatan di Tunggal Cipta terkait dengan pengarahan posda dari kasih di 5 khususnya di sekolah SMK swasta nanti jam 8 mudah-mudahan nanti kami karena dekat jadi saya santai mawon paling 15 menit ke sana mudah-mudahan kegiatan ini nanti dalam berjalan lancar dulu dan diikuti. Terima kasih sekali lagi Bu Tika yang telah hadir membersamai Bapak Ibu guru sini. Mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi Nuritaksono selaku Kepala SMK Kesehatan Rahanusa Klaten atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya itu adalah sedikit pengenalan mungkin dari Ibu Tika selaku pengajar praktek angkatan 10 pendidikan guru penggerak tahun 2004. Kepada Bu Tika kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Adi, terima kasih sekali. Yang kami banggakan dan kami cintai Mas Erik dan Bapak Ibu guru. Kalau saya kok kayaknya Mas Mbak semua ya ini. Iya ini. Terima kasih sekali telah menghadiri undangan Mas Erik ya. Mohon maaf ini memang sekarang jadi artis. Jadi kalau CGP itu memang harus cepet. Saya juga sebagai dokumentasi memang harus ada. Jadi mohon maaf kalau tadi saya bicara nyuntulu. Dan itu memang salah satu bukti bahwa kami sudah ada pendampingan individu dan mohon maaf nanti bila Bapak anggota Jagat mendampingi kita sampai kelar waktu ya sampai selesai. Nanti menawi badhe wonten kegiatan yang berikutnya semoga selalu diberi kelancaran. Berikutnya yang angkatan 11 mungkin deh. Yang besok angkatan 11 Bu Rita dan Bu Eni. Oh ya selamat ya. Jangan melihat Mas Erik yang riwahnya, tapi lihat yang perkembangannya sekarang mungkin lebih bisa dicintai oleh siswa. Jadi intinya memang merubah. Jadi PDB itu agen perubahan dalam pendidikan. Seperti yang disampaikan Bapak tadi betul sekali bahwa kita biasanya boring ya siswanya. Nek gurunya bisa keluar masuk kelas, bisa nyambi ngombe berak-berak gitu. Saya tak ambil kertas dulu, tapi
ngerumpi dulu di kantor guru atau di sela-sela. Tapi kalau siswa kan nggak bisa. Nah maka kita memang harus menciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua visi, wah ya 11 tahun ya Pak ya. Ini sudah sangat kadaluarsa soalnya ini Mas Eri dan yang sudah yang kemarin GP yang sudah lulus dan yang PGP yang besok akan 11 memang harus berubah itu. Karena kan sudah 11 tahun pastinya sudah regulasinya sudah habis COVID kata harusnya sudah berubah itu. Tapi nggak monggo Bapak nanti bisa disampaikan pemaparan visi misi ini bukan untuk merubah, tapi mereview. Ya, mereview saja. Jadi yang dibahas oleh Mas Erik nanti bukan visi sekolah tapi visi PGB-nya Mas Erik. Siapa tahu nanti bisa diakomodir oleh Bapak Adi dan nanti disampaikan di yayasan juga. Oke. Terima kasih. Mohon maaf banyak salah kata dan mohon maaf bila saya kedatangan saya mengganggu kegiatan panjenengan. Tidak lama nanti Mas Erik presentasi sebentar nanti bisa kemudian Bapak Ibu kembali mengerjakan pekerjaan yang lebih penting. Terima kasih dan sukses untuk SMK Kesehatan. Semoga tahun ini bisa 3 rombel. Amin. Semoga Mas Erik bisa melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tika atas pengarahannya kepada kami PGB Angkatan 10 dan umumnya pada Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak ini adalah salah satu agen perubahan perubahan baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah maupun nanti mengembangkan diri. Jadi monggo kita yang sudah mari bersama-sama maju, yang belum kita geret ibu-ibu kita geret agar ya semua bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Seperti itu Bapak Ibu, rangkaian acara, demi acara dan sambutan untuk selanjutnya kita langsung ke inti mawon gitu inti pemaparan terkait dengan visi guru penggerak Ibu. Nanti mungkin ini sudah pernah, ini cuma mereview saja Bapak Ibu. Pagi kemarin saat PI-nya Bu Christine saya sebenarnya juga tidak ada, saya belum mengetahui seperti apa Bu nanti prosesnya. Harapannya ya nanti kita mengarah saja Bapak Ibu ya. Dengan saya pengalaman saya hanya mengarahkan. Dan prakata perubahan visi guru penggerak. Jadi harapannya adalah kita mempunyai visi untuk menggerakkan. Fasilitator saya di angkatan 10 Bu Yayu kemarin lama tidak bersuang itu ternyata kecelakaan. Biasanya tiap jam tiap menit itu mengingatkan itu gasnya beberapa hari kok tidak ada, ternyata kemarin saat protokol itu menabari beliau kecelakaan patah tangan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau bisa segera pulih beraktivitas seperti semula. Amin. Penghadapannya Bu Tika dari SMK 4. Bapak Ibu, sebelum masuk ke visi Bapak Ibu kita review dulu filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ini saya rangkum dari banyak sekali tulisan beliau, yaitu adalah pendidikan itu menuntun kodrat murid, menuntun agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka saat melihat presentasi guru penggerak biasanya salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam itu keselamatan dan kebahagiaan. Dan sehingga sebagai manusia, individu maupun nanti sebagai anggota masyarakat. Jadi kita tugasnya menuntun Bapak Ibu. Seperti kemarin saya menjelaskan bahwa sebagaimana petani yang menuntun tumbuhnya tanaman padi ataupun jagung. Jadi ya jagung itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Tingkat kesuburan, kemudian tingkat kecepatan dia tumbuh itu nanti pengaruh dari lingkungan. Nah, salah satunya kita sebagai guru Bapak Ibu menuntun agar murid kita bisa berkembang tumbuh seperti apa yang mereka cita-citakan. Setiap anak itu unik, punya tujuan, minat dan harapan masing-masing. Nah, kita sebagai guru nanti arahnya bisa menuntun itu
Nah siswanya oke, ya nggak apa-apa. Kita mencoba mendekati satu persatu. Kemudian apa yang perlu dipahami Bapak Ibu? Ya, pertama, ya guru sebagai penuntun menebalkan garis laku murid Bapak Ibu. Kalau Pak Ikhwan Syahril kemarin menjelaskan sebagaimana tata surya kita itu Bapak Ibu, tata surya kita itu punya relnya masing-masing, gitu, tidak saling bertabrakan. Coba yang relnya bumi, relnya Venus, relnya Jupiter itu acak, nanti tabrakan. Ternyata tidak. Nah, kita sebagai guru menebalkan garis. Jadi murid itu punya garisnya masing-masing yang belum kelihatan. Nanti seperti apa grafiknya ke depan itu kita belum tahu. Tapi kita berusaha menebalkan dari tingkat paling bawah, sehingga nanti mereka tahu arahnya kemana. Kemudian kita juga harus paham bahwa perkembangan itu tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya kita dulu tahun 90-an, 80-an, 90-an, 2000, generasi X, Y, Z, sekarang generasi apa itu penanganannya sudah beda tuh Bapak Ibu ya. Penanganannya sudah beda. Maka kita harus mengikuti perkembangan alam, kemudian perkembangan zaman. Dulu Bapak Ibu kita komunikasi paling banter itu surat-suratan, surat nunggunya seminggu. Kemudian saya itu ada SMS, gitu kan? SMS, pulsa. SMS dulu, BBM dulu, BBM terus WhatsApp, itu perkembangan Bapak Ibu lah. Sebagaimana teknologi Nokia Bapak Ibu saat itu mereka nggak mau mengikuti perkembangan zaman, gitu kan? Atau BBM lah, mereka nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Arahnya ke Android, mereka tetap kekeh dengan teknologinya, akhirnya kalah dengan Android ini. Nah, maka kita sebagai guru di SMK Rancada, bagaimana kita nanti mengubah visi sekolah kita, agar tidak ketinggalan zaman. Seperti yang bilang Pak Adi tadi, 11 tahun itu sudah lama Bapak Ibu, dan visi kita itu sebagai subjek atau objek menjadi pusat tenaga kependidikan bukan kepada siswa. Jadi tempatnya, jadi harus kita review sebenarnya. Terus semboyan Ki Hajar Dewantara tentang Krikon, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya mangarsa tuturi handayani. Di depan kita harus seperti apa, di tengah seperti apa, di belakang siswa seperti apa, harus kita pahami Bapak Ibu. Itu sebagai guru seperti itu. Kemudian tentang budi pekerti Bapak Ibu. Sekarang pinter itu tidak jaminan ke akhlaknya atau ke budi pekertinya anak. Pinter sing korupsi ya, kalau pinter mengatasnamakan intelektual tapi ya sing korupsi biasanya yang berdasi ini Bapak Ibu. Ini udah. Mana yang berdasi itu. Maka akhlak dulu kita utamakan kepada siswa agar nanti ketika akhlaknya sudah baik, nanti yang lain insya Allah mengikuti. Itu Bapak Ibu yang perlu dipahami dari versi saya. Kemudian Bapak Ibu semua itu entah dari filosofi, KHD, nilai dan peran guru, nilainya ada 5, perannya ada 5 nanti. Visi guru, kemudian budaya positif yang kita lakukan di lingkungan sekolah itu arahnya adalah ke arah profil pelajar Pancasila sebagai tujuan nasional pendidikan kita. Arahnya profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi dibagi. Ada 6 dimensi. Kemudian ini Bapak Ibu ke materi visi. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi tapi akan kita tuju. Visinya jauh terjadi tapi akan kita tuju. Misal kita hidup di dunia ini, visinya apa? Nah, yang paling jauh apa yang kalau yang Muslim mati, khotimah, masuk surga, itu kan seperti itu. Visinya seperti itu. Itu visi paling jauh kita lah. Visi pendidikan kita di SMK-nya apa? Tentang anak murid kita nanti. Jadi subjeknya adalah siswa, bukan
bukan menjadi tempatnya ini. Siswanya harus jadi apa gitu. Seperti itu. Tekad yang kuatlah yang dapat mewujudkan visi tersebut di masa mendatang. Kolaborasi kita semua Bapak Ibu guru yang ada di SMK Rahayu nanti, kemudian murid, kemudian orang tua dan lingkungan di sekitar sekolah ini yang menentukan berhasil atau tidaknya visi yang ada di masa mendatang. Kemudian menciptakan visi yang ideal itu bagaikan melukis yang indah pada kertas karya, melukis karya yang indah pada kertas yang kosong. Jadi kita diberikan kertas kosong, siapa? Ya siswa itu. Nah, siswanya mau seperti apa ya? Kita lukis. Bapak Ibu, visinya itu. Nah, nanti kemudian kita mau warna apa siswa kita itu? Warna yang terang atau warna yang gelap? Kemudian gambarnya apa? Nah, itu nanti bisa menjadi visi yang ideal buat kita bersama. Sebelum masuk ke visi Bapak Ibu, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno saat itu membuat puisi Bapak Ibu. Saya baca seperti bilo nggak bisa. Saya baca mau nih Bapak Ibu dari yang paling kanan atas. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliop, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliop itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, mereka berteriak, "Merdeka! Merdeka Pak! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu adalah visi Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang melihat jauh ke depan bahwa kita dari beragam suku, berbagai macam latar belakang, banyak pulau yang ada di lingkungan Nusantara disatukan dengan nama Indonesia. Itu visi yang jauh dan alhamdulillah akhirnya Allah memberikan keberhasilan tahun 1945 tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Itu visi yang sebenarnya tekadnya kita tekad tadi, tekad untuk mewujudkannya. Dan lah Bapak Ibu, kalimat rumpan. Saya lanjutkan kalimat kemarin sudah ya, mungkin nanti kita review lagi. Cita-cita untuk murid Bapak Ibu, kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa? Kemudian di sekolah kita mengutamakan nopo. Kemudian murid di sekolah sadar betul bahwa monggo nanti bisa dipikirkan dulu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini nanti mohon Bapak Ibu bisa mengisi ya. Nanti saya share Padletnya. Nanti seperti biasa diisi di Padlet, nanti kita tampilkan, kemudian kita rangkum menjadi visi yang sama sebagai bahan masukan visi ke sekolah. Ada nih Bapak Ibu ya. Ada sambil nunggu Padlet kita melihat
ini dulu Bapak Ibu, video inspirasi melihat visi. Mudah-mudahan bisa. Mungkin pernah nonton juga pas Bu Christian kemarin. Bernard si beruang. Demikian tadi Bapak Ibu video inspirasi terkait dengan visi, sebuah visi. Mungkin ada yang ingin mengambil hikmah apa yang dapat dari video tadi. Oh, Bayu bisa. Karena yang salah Bu, yang berikan nomor. Tidak ada yang salah. Dilihat dari video tadi itu pantang menyerah ya Pak, walaupun udah berkali-kali jatuh tetap berusaha untuk mencapai cita-citanya, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, cita-cita, punya cita-cita, pantang menyerah. Mungkin yang lain, Bu Christine, bisa sebutin saja sekali. Bu Diva. Dari video tadi yang bisa saya ambil, inspirasi yang bisa saya ambil itu
Yang lain, monggo. Bu Eni. Bu Eni, monggo Bu. Setuju sekali saya dengan Budiman tadi. Oke, tujuannya itu tadi kan visinya dia mau naik gunung. Kemudian dengan berbagai cara sebenarnya setiap orang mungkin bisa dengan caranya sendiri, baik itu bisa dengan alat ataupun tidak. Kemudian ternyata baik dengan alat ataupun tidak itu sebenarnya kita bisa ya. Kemudian jadi setiap orang juga punya gaya tersendiri tadi. Kemudian walaupun sudah sampai di akhirnya tumbang, yang pasti adalah di sini semangat untuk menggapai sebuah tujuan. Itu Pak dari saya. Ya Bu, betul sekali Bu Eni. Ya memang yang penting punya cita-cita dulu Bapak Ibu gitu. Cita-cita kita itu apa loh? Tadi di gambar tadi kan ada sebuah gunung, lukisan gunung ya. Akhirnya dia wis maka persiapan pun jatuh bangun gitu jatuh bangun. Kemudian seperti yang sampaikan Bani tadi, yo kadang kita pakai alat pun berguna sesaat saja. Dan ternyata kekuatan diri kita itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu. Tidak harus pakai alat, ternyata kita sendiri bisa. Tinggal kita mau nggak mengembangkan potensi diri kita. Dan seperti yang sampaikan Bani, ketika kita di atas mungkin ya sudah berhasil, ada saja gangguan, tetap boleh dari tadi. Dan ketika sudah di puncak, iya tumbang. Mungkin saat tahun ini berhasil kita di puncak, tapi tahun-tahun berikutnya, nah, kita harus menyesuaikan perkembangan lagi loh. Seperti kita dulu Bapak Ibu SMK angkatan 2, 3, 4 itu kan kita jaya-jayanya lagi 3 rombel, kemudian akhirnya 2, 3 lagi, 2 lagi. Nah, kita harus menyesuaikan perkembangan. Itu Bapak Ibu yang saya ambil mungkin. Bu, saya mau ngendikan nambahin kalau saya dikurang Bu, monggo Bu. Nah, monggo. Ya, menambahkan saja ketika dari video itu yang bisa dipetik yang pertama adalah ketika sudah menetapkan visi, seseorang menetapkan visi, dia akan mengusahakan agar visi tersebut terwujud. Jadi benar tadi, kalau visi itu adalah sesuatu di masa depan yang memang sudah diangan-angan dari sekarang. Kemudian ketika seseorang sudah memiliki visi, otomatis dia akan cari cara untuk menggapai visinya. Nah, kalau yang Bernard tadi itu kita bisa lihat dia persiapan oke. Ya, ketika persiapan oke pun setelah di jalan, karena ya di jalan itu ada banyak kejadian, banyak yang terjadi, banyak apa ya, ada hambatan, ada yang mendukung. Seperti ketika kita ada visi, itu ada yang sejalan, ada yang tidak. Nah, itu bagaimana keistiqomahannya Bernardin untuk tetap pada visinya, untuk menggapai visinya, itu penting sekali. Juga nanti kalau misalnya kita di sekolah, ada visi sekolah itu juga keistiqomahan keluarga yang ada di sekolah untuk menggapai visi tersebut, itu bisa istilahnya bisa memperkuat kualitas sekolah kita. Seperti itu Pak namanya. Terima kasih. Bu Kristi, terima kasih atas tambahannya. Bapak Ibu, demikian ya. Semuanya benar, pendapatnya benar. Mungkin yang belum menjawab ya, nanti ada kesempatan untuk menjawab ya di akhir. Yang jelas Bapak Ibu, kita harus punya visi dulu. Kalau kita di SMK jurusan kesehatan, kita harus punya visi yang berpihak pada murid, berpihak pada murid. Karena yang kita tuntun adalah murid kita mau jadi seperti apa. Apakah nanti alumninya setelah lulus itu mau melanjutkan bekerja dulu, melanjutkan berwirausaha atau kerja sambil kuliah. Nah, bagaimana nanti visi kita itu mengarah ke sana. Nanti Bapak Ibu kemudian ini kalimat umpan Padlet Bapak Ibu saya share di grup
guru ya. Kita saya tidak menyiapkan plano. Pak mohon saya boleh ribet. Coba itu pakai barcode ya. WA saya tidak tidak belum nyambung. Ini barcode-nya. Barcode ya. Di Google Lens. Sakit apa itu? Sebentar. Ini. Pakai barcode. Biasa tadi masuk. Tapi bukan.
Nah, ini contoh jawaban saya Bapak Ibu. Nah, visi itu melihat ke depan, menciptakan visi ideal tadi itu sebagaimana melukis di kertas yang kosong tadi. Ya, visi adalah representasi visual kita di masa mendatang. Visi ini akan menjadi petunjuk dan arah bagi guru dalam menentukan model dan strategi pembelajaran kepada murid. Nah, ini visi saya Bapak Ibu. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa sesuai ajaran agamanya, kreatif, inovatif, punya karakter luhur dan jiwa entrepreneur. Berwirausaha dapat, akhlaknya dapat, cerdas dan dapat mengerjakan ajaran agamanya masing-masing. 5 tahun, 5-10 tahun yang akan datang, siswa saya adalah harapannya bisa mengajarkan ajaran agamanya, mempunyai jiwa entrepreneur, sebagai guru yang bisa berkolaborasi dengan rekan guru, sejawat, siswa yang aktif dalam belajar, mampu menggunakan teknologi, mempunyai karakter yang luhur, karakter yang kuat, dan budaya bersama. Nah, saya memiliki murid yang profesional religius. Jawaban saya, dia dapat menjalankan ajaran agama, mempunyai karakter serta mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi ini cerdas, taat pada ajaran agama, karakternya kuat, dan mempunyai jiwa kemandirian, berentrepreneur. Jadi bekal hidupnya nanti. Kemudian saya percaya bahwa murid saya adalah murid yang mau dan mampu ditempa untuk dapat mengamalkan ajaran agamanya. Contohnya diajak sholat berjamaah bagi yang muslim sesuaikan dengan ajarannya masing-masing. Kemudian entrepreneur diajari dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan di SMK. Contohnya ini sebagai bekal mereka nanti lulus, skill keterampilan di bidang kesehatan tradisional. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan dan pembentukan karakter adalah hal penting. Maka organisasi-organisasi yang ada di sekolah untuk siswa itu hal yang penting Bapak Ibu, ya. Menumbuhkan karakter anak, baik yang di OSIS, pramuka, rohis, paskib, terus PNR, itu semua membentuk karakter anak Bapak Ibu. Secara tidak langsung nanti mengajari anak-anak mereka berkolaborasi, ya, bertanggung jawab, ya, disiplin, ya, semua dapat. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap murid itu unik, mempunyai kebiasaan, minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita tuntun Bapak Ibu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang guru inginkan, tapi muridnya ingin seperti apa. Karena itu Bapak Ibu jawaban saya cek jawaban Bapak Ibu ini. Berakhlak mulia, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kompeten, memimpikan murid yang berakhlak yang baik, taat ibadah, dan dapat bertanggung jawab atas
Kita memiliki murid yang mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif, dan berprestasi. Langsung disingkat mantap. Terus murid-murid yang mandiri dan berkarakter. Terus kita memiliki murid yang berakhlak baik, berkarakter, berprestasi, dan bahagia. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah subjek dengan karakteristiknya. Kertas kosong tinggal kita isi dan tulis sesuai potensi. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali, memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya di masa yang akan datang. Generasi penerus bangsa dengan kompetensi yang mereka miliki. Seseorang yang mempunyai bakat dan kemampuan yang luar biasa. Anak-anak bisa diasah kemampuannya, keterampilannya, dididik menjadi siswa yang kompeten serta profesional dalam profesinya. Terus di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter, pendidikan berkarakter dan budaya kerja, mengutamakan hiburan, saling membantu, disiplin, dan menghormati guru. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, mengutamakan ibadah, dan kemudian bertanggung jawab atas kewajiban sebagai siswa di sekolah. Mengutamakan kepentingan siswa dalam meraih cita-citanya. Murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk kehidupan di masa akan datang. Sadar bahwa sekolah adalah proses yang harus dilalui sebagai bekal masa depan. Di sekolah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapat ilmu dan mengerti. Pendidikan adalah pengalaman berharga sebagai bekal dalam masyarakat. Betapa pentingnya sekolah untuk masa depan mereka. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk tetap berkomitmen dalam pendidikan yang membangun bangsa. Yakin untuk mampu membentuk siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi. Yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi yang dimiliki. Yakin untuk saling berkolaborasi untuk mewujudkan visi bersama. Yakin untuk sebagai orang tua kedua yang mendampingi siswa dalam meraih cita-cita melalui pembelajaran di sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi bersama. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu-sama saling melengkapi. Bahwa hal baik yang kita lakukan sebagai warga sekolah akan berdampak pada masa yang akan datang. Maka dibutuhkan komitmen kuat dari semua warga sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kolaborasi ini monggo yang belum sudah. Ya jangan no. Ini semua pemikirannya wah luar biasa itu. Jadi kita semua jadi tambah tahu Bapak Ibu kita sebagai guru itu menuntun.
Bapak Ibu sampun dereng. Monggo Bapak Ibu menikmati momen ini. Kesimpulan Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya
kesimpulannya. Kesimpulan dari kalimat keempatnya semua cita-citanya baik Bapak Ibu, jelas semua bersepakat untuk berkolaborasi untuk menuntut siswa kita bisa berkarakter, bertanggung jawab, punya akhlak yang mulia, kemudian itu sambil yang lain misinya Bapak Ibu itu kita lanjutkan Bapak Ibu tentang visi SMK kita Bapak Ibu. Ini visi kita menjadi pusat pendidikan dan pelatihan tenaga vokasional. Dari tahun saya masuk 2013 misi sampai saat ini misi Bapak Ibu menjadi pusat pendidikan. Berarti subjeknya siapa? Bukan siswa, sekolahannya tadi. Serta menjamin mutu dan kualitas lulusan yang beriman dan bertakwa, berjiwa entrepreneur dan intraprener. Untuk kesiswanya bagus, beriman, bertakwa, berjiwa inter dan entre. Tapi ini masih sebagai objek tempatnya, tapi belum ke arah siswa. Apakah tulis kecil di bawah? Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai? Sebagian jelas di Bapak Ibu ya, kita ingin anak itu mempunyai menjadi lulusan yang beriman, bertakwa, jiwanya punya jiwa wirausaha, inter atau intra. Apakah isi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ada pembeda boten? Bu Yanti, Bu, dengan sektor kesehatan. Sekolah ngomong begitu. Ngendikan ngomong gue. Jadi izin berpendapat terkait dengan visi SMK Rahani tentang inter dan intrapreneur. Apakah SMK Rahani berbeda dengan SMK kesehatan yang lain? Betul ya Pak? Menurut saya, setahu saya memang SMK Rahani itu ada pembedanya dengan SMK yang lain, khususnya di bidang program unggulannya SMK Rahani, yaitu keperawatan komplementer. Mungkin di kesehatan tradisional, iya. Mungkin di SMK lain belum ada Pak. Jadi itu mungkin menjadi ciri khusus atau hasil dari visi SMK Rahani, yaitu kesehatan tradisional. Nggak Pak? Baca tua. Mungkin kalau dari visi misi, kalau dari visinya mungkin sebenarnya ini adalah mungkin hampir sama ya Pak ya dengan sekolah yang lain. Tapi memang kalau dari cara bagaimana mewujudkan itu kan yang kita miliki itu berbeda. Jadi bisa jadi visi kita itu sama dengan tempat yang lain. Jadi menciptakan misalnya siswanya berintrapreneur dan berintrapreneur memiliki beriman bertakwa seperti itu, mungkin sama dengan sekolah yang lain. Mungkin apakah yang di sini yang dimaksud adalah dari yang diinginkan dari visi misi itu harus memang menunjukkan dari spesifikasi dari sekolah. Saya malah bertanya seperti itu Pak, dari yang dimaksud di situ. Sehingga memang dari diharapkan dari yang visi yang sudah nanti dibentuk itu memang sudah menunjukkan ini loh bedanya SMK Rahani dengan yang lain. Apakah seperti itu? Saya mau bertanya ya Pak, maaf ya Pak. Itu yang ada di kepala saya, karena sebelumnya mohon maaf itu karena memang untuk visi dan misi ini memang dari awal pembentukan itu memang dari menerapkan. Jadi
dulu saya juga pernah berpikiran apakah visi dan misi itu bisa diubah. Saya baru tahu itu ketika ada guru penggerak ini, oh ternyata visi dan misi itu memang harus disesuaikan dengan bukan dari ini ya, dari akreditasi, kegiatan akreditasi. Cuma memang ketika nanti proses pembentukannya bagaimana itu juga ada prosesnya. Kemudian dengan adanya guru penggerak ini memang semakin jelas bahwa yuk visi dan misimu itu sesuaikan dengan apa arah dari sekolah ini dan bagaimana karakteristik yang terbentuk dari sekolah ini, apa yang diharapkan benar-benar dari siswa, dari produk yang produk yang di sini dibuat itu bisa goal keluarnya itu apa begitu. Terima kasih. Bu. Jadi untuk pertanyaan kedua, visi sudah menunjukkan pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain. Yang jelas beda ya Ibu. Walaupun tujuannya sama, kita melihat Gunung Merapi itu sama Bapak, tapi cara menempuh ke sana kan beda-beda. Caranya ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai kuda. Disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Dan sekolah kita adalah mengambil unggulan kesehatan tradisional. Itu juga sebagai bentuk kewirausahaan siswa nanti ketika menjadi alumni. Dan alhamdulillah ternyata dari kesehatan tradisional yang diajarkan di SMK ini ternyata menjadi nilai plus buat anak-anak ketika sudah lulus. Ada yang dengan yoganya bisa sampai ke Malaysia, diundang yoga di sana, menjadi instruktur yoga muda se-Indonesia, itu Indonesia teman. Kemudian dengan bekamnya sekarang ada alumni yang bisa melanjutkan S2. Hoker Bu, itu anak-anak hoker ke rumah-rumah dengan bekam kemudian menambah ilmu lain lagi. Wah, sekarang S2 kan. Ada seperti itu. Ternyata memang berhasil gitu. Ya, itu menjadi pembeda kita. Jadi dari visi sekolah sebagian ya mengarah ke siswa, sebagian sebagai subjek, sebagian sebagai objek, betul gitu. Kemudian pertanyaan menarik tadi sudah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, sebagian betul gitu Bapak Ibu, sebagian. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya apa? Monggo Bu. Mungkin visi, mungkin unsurnya langsung ke subjeknya, jadi bukan menjadi pusat pelatihan loh ini. Terwujudnya, menciptakan siswa yang apa? Betul. Subjeknya belum siswa berarti. Lulusan. Mewujudkan lulusannya. Peserta didik. Lulusan berarti Ibu ya. Monggo Bu. Semua monggo Bu. Rembuk. Tak tulis. Lulusan berarti Terwujud. Kalau di dunia saya tadi itu yang berakhlak mulia, kemudian berkompeten. Nah, saya sebagai itu berakhlak mulia dan memiliki kompetensi. Sesuai dengan kita bahas tadi coba untuk yang berjiwa entrepreneur dan intrapreneurnya tadi bisa disertakan. Iya. Entrepreneur. Berwira saya loh. Entrepreneur. berjiwa wirausaha. Berjiwa wirausaha. Kamu ngalekane wong-wong kaya
Siar. Belum tahu. PKN memiliki jiwa Pancasila. Tulis. Jadi mau menambahkan kalimat apa? Kata-kata Sisanya bagaimana? Sisanya bagaimana? Berkarakter boleh berkarakter. Pak, saya mau menambahkan berkarakter. Berakhlak mulia. Mandiri, berkarakter, berjiwa wirausaha. Tinggal kabar tidak usah tinggal kabar. Monggo ayo. Ayo Bu, beneran mau berhenti. Ayo yang bisa ayo. Pencapaian tertinggi ya. Sebagai guru matematika saya memimpikan siswa saya bisa gitu. Ayo. Siswa saya visi muara kalau SMK. Untuk siswanya itu harapannya itu memiliki yang pertama itu beriman ya Pak. Gimana Berapa miliar Itu beriman terus berkarakter yang terutamanya adalah beriman berkarakter itu. Jangan berkarakter. Oke, beriman berkarakter itu yang pertama itu terus sopan seperti itu Pak. Etika. Mengasuh karakternya itu ya sopan satu seperti itu. Terus juga Berangkat mulia Pak. iya maksudnya di situ paling utama di situ beriman dan karakter. Terus juga bisa mengembangkan kemampuannya, potensinya. Mengembangkan potensinya, kemampuannya. Kemampuan tertingginya kerja karena ini kan di SMK tujuannya kan salah satunya BMW itu tadi bekerja. Jadi siap untuk bekerja, berwirausaha seperti itu. siap-siap. Belum menambahkan kalimat sih. Menambahkan kata. Ini kalau suara hati mestinya bahas mulia ya. Fisika nggak perlu panjang-panjang biar hafal Bu. Dan kamu kan mau habis kepanjangan loh. Bu yang lain. Sriani ini loh, masing-masing Bu. Kira-kira saya pengen mau Saya ingin siswa-siswa saya. nanti kita sekolah bersama Bu. Apa? Tambahan itu dulu ya. Dulu tak taruh ke bawah, nanti kan saya beli. Profesional. Gila ya. Ini belum ada profesional ya, belum nasional. Profesional di bidangnya. Maksudnya nggak harus sesuai dengan tingkat pendidikannya. Kita bisa. Sekali Berarti masuknya di kompetensi atau Bu berarti? Iya, kompetensi. Profesional di bidangnya. Yo, lanjut. Ya. Bu Lutfi, Bu Christine dari Dewi dong. Istiqomah. Ini nggak nyala ya? Oh nyala, ya belum dinyalakan. Di situ dari teman-teman yang sudah tambahkan teman-teman tadi sangat-sangat berbobot nggih. Tapi saya berharap dari yang didapatkan anak-anak dari ilmu kompetensi itu nanti bisa mewujudkan jiwa yang seorang pribadi yang jujur Pak. Itu masa diapa punya. Iya, masa diapa punya.
kreatif inovasi. Aktif, kreatif, inovatif. Ya itu. Sama bermanfaat untuk sesama. Secara pemain itu dari kata-kata berpemain aktif, kreatif, inovatif. Ini semangat ya Pak. Aduh nama-nama itu kanan. Oh, kon ngaparke angel. Ya, Bu. Sekarang nyimpulnya baik. Masih nyimpulnya. Tingkat padat dan jelas. Kreatif. Literatif. Ya, Bu, Kristen di sini kan Bu. Oh, Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya mungkin Isa tadi ya. Terwujudnya lulusan yang mantap, mantap. mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif, dan berdaya saing. Teknik keterampilan, aktif, berdaya saing. Agamis berarti beriman beragama. Ya, betul. Dijeler. Jawabnya masuk di agamis kan. Kompetensi berarti dia terampil. Ya wes aja Pak, wes jalan itu. Aktif, kreatif, inovatif, literatif itu maksudnya Terampil aktif bersama, wes ada aktif, terampil, wes berjiwa filosofi ya berdaya saing Pak. berkata luhur berarti Wes pangon Pak. Ya, singkat padat di sini. nah. Ini Bapak Ibu hasil diskusi kita terus-terusan yang mantap, mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif, dan berdaya saing. Singkat padat jelas mencakup kesemuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terus selanjutnya apakah sikap dan perilaku murid, guru, kawan, orang tua yang dapat mencerminkan visi yang telah dirumuskan tadi? Nah ini Bapak Ibu kita Hampir 2 jam. Iya. Gimana sih ngaji saya? Ibu, apakah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua mencerminkan visi? Yang jelas adalah kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi antara semua pihak. Misal ya contohnya guru ngajar tepat waktu, ramah kepada anak, kemudian mengajar dengan menyenangkan, mempunyai banyak strategi pembelajaran, banyak metode. Kemudian orang tua
kerjasama dengan orang tua ya Bapak Ibu, kolaborasi sebagai guru ke orang tua ya bisa, atau langsung ke wali kelas orang tua yang bisa. Nanti pendampingan belajar anak di rumah. Kadang orang tua itu sepenting aku bayar sekolah anakku, nah, kan seperti itu kadang loh Bapak Ibu. Memang harus kita laporkan perkembangannya, tidak hanya saat rapotan saja, tapi misal harian atau mingguan pencapaian anak. Jadi yang dilaporkan bukan hanya yang negatif-negatif, tapi perkembangan hariannya itu seperti apa, nanti bisa kita lakukan. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lain-lainnya, ini arahnya ke sana nanti. Kemudian program apa saja yang bisa dilakukan bawah ya Bapak Ibu oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri dari segala sisinya. Kita nanti membuat program yang bisa mewujudkan visi yang sudah kita sepakati tadi. Makanya Bapak Ibu, terakhir kesimpulannya bahwa cita-cita atau impian untuk murid yang dimiliki setiap guru itu memang berbeda-beda. Tadi kan beda-beda loh. Kemudian semuanya mengarah pada penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi mantap tadi masuk dimensi profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu cita-cita atau impian tersebut yang kemudian kita rumuskan sebagai visi sekolah harus selalu konsisten dan kontinu dalam penerapannya di dalam sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik murid, guru, kepala sekolah, wali siswa, orang tua siswa, komite sekolah, dan lingkungan belajar. Nanti Bapak Ibu, mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya dari awal sampai akhir visi sekolah yang kita sepakati bersama. Ada kelebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi pendampingan individu 2 saya pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Tika yang sudah mendampingi kami dalam kegiatan ini, dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kembali kepada kita semuanya. Amin. Dan mungkin mau ada tambahan dari Bu Tika? Sampun. Cukup Bapak Ibu, terima kasih. Sekian kegiatan pendampingan individu 2 CGP Angkatan 10 pada tahun 2024 di SMK Kesehatan Rahan Kabupaten ini. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga dapat melanjutkan foto dulu gitu Tika. Foto dulu Bapak Ibu. Minta tolong foto dulu.